Tapi gara-gara kurang jelas, Pet pun mau ngebersihin lubangnya. Lubang tiang ye. Tapi malah nyangkut noh. Pot pun ngebantu Pet tuh buat ngeluarin jarinya. Tapi malah makin panik gara-gara Sua yang udah nyebrang ke arah mereka. Drama klasik pun dimainkan. ไม่เป็นไรมึงหนีไปก่อนเลยไม่ต้องเป็นห่วงกู Pet nyuruh Pet tuh buat pergi aja ninggalin dirinya. Tapi Pet pas beneran pergi, Pet pun minta suruh jangan ditinggalin dan bilang kalau dia tadi cuma bercanda. Pet yang parno pun ngeliat ada pisau gede dan mengoparnya kepada si Pet. Ngode-ngode biar dipotong aja gitu jarinya. Terus dia pergi tuh. Emang temen bangsat. Pas udah sampai di seberang jalan, Sua mergokin Pet yang mau mutusin jarinya itu dan nanyain nih kenapa semalam dia ninggalin dirinya. Pet pun ngeles kalau dia tuh kebelet boker. Dan pas balik ke lokasi lagi, Sua udah gak ada. Gak lama, Pet pun datang lagi dan ngomong kalau dirinya tuh tahu orang yang lagi dicariin oleh Sua. Pet cuma bengong aja tuh. Padahal barusan mereka gak ngebahas soal ATM ajaib. ที่ได้เงินเกินไปอะ Singkat cerita, mereka udah sampai di sebuah kuil yang ada orang meninggalnya. Pot pun bilang kalau dialah orang yang ngambil uang berlebih di ATM ajaib. Sua gak percaya dong, kan di situ juga ada tulisannya kalau almarhum dah meninggal sebulan yang lalu. Sementara skandal ATM ajaib baru 2 minggu ini. Gak lama, datanglah biksu yang ngira kalau mereka itu keluarganya. Terus bilang kalau almarhum tuh arwahnya gentayangan dan meminta mereka buat menuntun arwah almarhum ke rumahnya. Pet pun ngasih alamat lengkapnya ke almarhum. Tapi Pet yang rasa keasing pun sadar kalau itu adalah alamatnya. เฮ้ยนั่นบ้านกูปะวะตายพี่ Dan pas itu juga kucing garong pun jatuh, gak tahu dari mana. Bengek ya Allah. Sin berpindah ke Mbak Cip yang lagi kena macet. Ngerasa gabut, dia pun ngecek-ngecek lagi nama-nama yang dicurigai sebagai tersangka. Suspek pertama adalah Nyonya Aum. Dan langsung minta bantuan manajer buat ngirim data soal Nyonya Aum. แต่ห้ามบอกคุณเสือเด็ดขาดเลยนะคะ Lanjut ke Sua yang lagi sampai di lokasi ATM ajaib. Sua histeris dong, gara-gara mobil yang dia parkirin udah gak ada. Lah kan emang kuncinya hilang ya. Ternyata nih mobilnya tuh udah diderek sama pihak polisi gara-gara dikira parkirnya sembarangan. Sua yang malah fokus ke seragam polisi dibanding penjelasan dari polisi, jadi punya ide buat pakai seragam polisi buat nakut-nakutin para nasabah. Seragam udah siap nih, tinggal senjata polisi. Lalu Sua pun pergi ke toko mainan buat beli pistol-pistolan. Tapi malah เอาอย่างดีมาเลยถ่ายไหม มีแบบธรรมดา เอาอย่างดีมา แบบยาว สั้นก็ได้ อัดแก๊สหรืออัดลม เอาลูกโม่หรือแมกกาซีนรอแป๊บ เออ หมด emang kampret. Sua pun cuma jadi beli borgolnya doang. เอาน้ำ น้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจอน้ำอะไรออกมา มันไม่มีแก๊ส ก็น้ำอะไรก็ได้ก็ไปเอามาดิ Lanjut Sua yang udah sampai di kantornya lagi dan langsung ngajak manajer buat bantuin dirinya. Padahal dia lagi bantuin Mbak Cip tuh. Pas lagi di jalan, manajer ditelepon sama Mbak Cip yang nanyain kenapa datanya Nyonya Aum gak dikirim-kirim. Lalu manajer pun bilang kalau dirinya lagi diculik oleh Sua. Mbak Cip pun bilang buat jangan bilang-bilang sama Sua kalau Mbak Cip meminta bantuan kepadanya juga. Sua pun diturunin dan manajer ngeles kalau istrinya udah kangen. Loh. Sua yang tahu kalau itu cuman alibinya manajer, terus ngikutin manajer yang ternyata manajer pergi ke toko yang nyediain alat kirim fax. Sua pun nelpon ke alamat yang dikirimi fax tadi dan meminta segelas air minum ke engkong penjaga tokonya. ถ้างั้น Pas lagi teleponan, Sua langsung minum tuh airnya yang dia minta, tapi dilarang terus dong sama si engkong. มันไม่มีข้อความอะค่ะ เป็นแค่สำเนาบัตรประชาชน ฮะ มันส่งมาเองไม่ใช่เหรอคะ คุณก็ต้องรู้สิคะ อ๋อ โทษทีครับ ลืมไป ขอบคุณมากนะครับ Sua heran dong, kan ada kerincing-kerincingnya di gelas, tapi kok nggak dingin? Nah, jadi suatu ngirain kalau itu es batu. Lah, ternyata air yang diminum tadi tuh air kaldu dari gigi palsu si engkong.
Scene berganti ke Mbak Cip yang lagi dandan, dan seketika kaget gara ada telepon yang ngebuat alarmnya yang dia pakai gak sesuai kodratnya. Telepon itu dari manajer yang ngasih tahu kalau datanya Bu Aum udah dikirim. Lanjut ke Sua lagi nih, yang kebetulan ketemu dengan Put dan Pet, lalu meminta tumbangan mereka buat nganterin ke sebuah hotel yang Mbak Cip ada di sana. Pas udah sampai, Sua ngeliat mobil Mbak Cip yang udah mau pergi OTW. Mereka pun langsung ngejar Mbak Cip, yang ternyata Mbak Cip ngedatengin nasabah yang bernama Bu Aum. Mbak Cip pun langsung to the point dong soal kedatangannya. มันผิดปกติยังไงเหรอทำไมใช้ข้อต่อกฎเหรอ ไม่ใช่ค่ะ Bu Aum sih nggak mau ngaku, tapi sial, mesin cucinya berbunyi seakan-akan ngasih tanda gitu kalau uangnya udah dipakai buat beli dirinya. Iya. แหม Mbak Cip langsung tahu kalau uangnya dipakai buat beli mesin cuci. Langsung saat itu juga Bu Aum mengusir Mbak Cip, dan Mbak Cip pun bilang kalau dia bakalan balik besok dan meminta untuk disiapin uangnya besok. Pas malam harinya, Sua check in di Oyo yang di sana ada Mbak Cip. Dia memesan kamar yang sebelahan dengan Mbak Cip. Saat Cip kesel sama acara di TV, dia ditelepon tuh sama Sua. Dan ditanyain, lagi ngapain, udah makan belum, udah mandi belum. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang menjijikkan itulah yang juga membuat gue kesel anjir. Dan sebelum ngucapin mat pupu, Sua meminta ayangnya itu buat ngeliat ke jendela karena dia ngerasa kalau bulan sedang tersenyum kepada mereka. Dan pas mau ngeliat ke arah jendela, mereka cekcok soal siapa yang bakalan berhasil nyelesain kasus ini. Dan Sua bilang kalau dia udah nerima uang dari Nyonya Aum. Tapi Cip yang sadar kalau Sua lagi berbohong karena hidung gak kedutan, seperti kebiasaan Sua kalau lagi bohong sebelum-sebelumnya. Suwe nih cewek ya, detail banget sama kelakuan konyol ayangnya. Sua pun nutupin hidungnya dan balik mengejek Cip kalau matanya tuh juling. Dan Sua pun kena instan karma. Pas selesai sholat subuh, Sua nyelipin kertas ke kamar Mbak Cip yang ternyata tulisannya berupa ejekan yang artinya inilah muka orang-orang kalah. Lanjut ke Cip yang mau OTW ke tempat Bu Aum, tapi pas dia mau mundurin mobilnya, mobilnya bergerak. Dan pas dicek ternyata roda-rodanya dilepas sama si Sua. Sua udah sampai nih di tempat Bu Aum, tapi di sana baru ada Gop. Dan si Gop ini langsung terpana sama ketampanan Sua. Sua pun bertanya di mana Bu Aum, tapi ternyata Bu Aum sedang pergi ke kuil. Karena Gop yakin kalau Sua gak akan tahu di mana tempatnya, dia pun nganterin sambil saper-saper gitu. Iyalah, dasar emang cewek จักร ya. ยานใช่ไหมอ่ะ ก็ใช่อะสิ ไม่เอาอ่ะ เดี๋ยวพี่แกล้งเบรกแรง หนูขี่เองดีกว่า Pas dah sampai di kuil, Bu Aum kelihatan lagi beribadah. Gop pun ngasih tahu kalau ada yang nyariin dirinya. Bu Aum pun bertanya, ada apa kok mencarinya? Sambil keheranan karena dia polisi. Lalu Gop ngejelasin soal uang dari ATM ajaib. Bu Aum pun shock dong, jir. Dan sadar kalau orang ini pasti suruhan orang dari bank kemarin. Gop pun nyeritain soal kejujuran emaknya yang pernah ngebalain uang yang ia temukan di saku pakaian laundrynya. Dan pasti ibunya itu orang yang baik, sehingga dia bertaruh kalau ibunya tuh berani bersumpah di hadapan sang Buddha. 2 บาท 3 บาท คืนเลยจ้ะ ถ้าเกิดพี่ไม่เชื่อนะแม่สาบานต่อหน้าพระเลยก็ได้ Bu pun langsung kabur. Lanjut ke Cip yang ketemu sama si Pet. Cip minta tolong dianterin ke alamatnya Bu Aum, tapi Pet yang tahu kalau dia adalah orang bank juga. Dia pun berbohong kalau dia lagi off duty. Pas penumpang terakhir mau bayar ongkos, dia diminta si ibu buat pegangin kantong kreseknya, yang ternyata isi kantongnya adalah kodok. Dan akhirnya dia pun pingsan.